Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan pada minggu yang cerah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku untuk dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan biarkan Kau harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kau harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kau harapan dalam hidupku. Kau harapan dalam hidupku. Kau harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan sampai saat ini memberkati, memelihara kami, memberi kekuatan, kesehatan, memberikan perlindungan di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena hebatnya kami, tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap kami yang mendengar, setiap kami yang melihat, setiap kami yang melihat kehidupan daripada firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan mereka semuanya, sehingga mereka diteguhkan, dikuatkan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari Minggu yang terakhir tanggal 28 Juni
2020. Walaupun kita masih belum bisa beribadah bersama dikarenakan virus corona yang masih belum selesai, walaupun pemerintah sedang berusaha menanganinya supaya COVID ini selesai. Tetapi biarlah kita terus berdoa untuk pemerintah supaya pemerintah mendapatkan jalan keluar sehingga semua terbebas dari COVID-19 ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, di dalam situasi yang seperti ini kita harus selalu ingat apa yang dipesankan Tuhan lewat firman-Nya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita semua sudah tahu ayat ini walaupun pendek tetapi memiliki makna yang luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Apapun masalah yang kita hadapi dan kesulitan apapun yang kita hadapi, kita harus terus hidup di dalam doa. Sebab itulah yang dirindukan Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan terus berdoa. Walaupun tantangan, rintangan, walaupun masalah terjadi bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Mengapa kita tetap berdoa? Saudara, kata tetap itu artinya terus menerus, continue. Apapun kondisi kita, kita harus tetap, yaitu berdoa. Sebab kita tahu di dalam doa, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam doa, banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan mau supaya kita tetap berdoa. Mengapa kita tetap berdoa? Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab ada banyak hal yang tidak kita mengerti seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tahu-tahu kita menghadapi persoalan yang tanpa sepengetahuan kita itu terjadi. Tapi itu sebabnya saudara-saudara, lewat doa, semuanya itu Tuhan akan buka. Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah siapkan itu semuanya, maka Tuhan siap menolong kita. Dan siap memberkati kita. Dan Tuhan siap melakukan apa yang kita doakan. Kadang-kadang hal yang tidak kita mengerti itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita terus berdoa supaya lewat doa semuanya diberikan jawaban kepada Tuhan. Dan semuanya kita bisa mendapati situasi yang luar biasa datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus tetap berdoa? Yang kedua, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41 berkata demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Iblis berusaha ingin menjatuhkan kita dengan bermacam-macam cara. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, kita bisa kuat, kita bisa menang kalau kita tetap, yaitu berdoa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Iblis memberikan pencobaan demi pencobaan supaya kita jatuh. Tetapi pesan Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah sebab lawanmu adalah iblis seperti singa yang mengaung-ngaung
dan dapat menelan mangsa yang harus dimangsanya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Yang ketiga, kenapa Tuhan suruh kita tetap berdoa? Sebab kekuatan saudara dan saya sangat terbatas. Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu penderitaan yang cukup berat. Dia tidak mampu mengatasi dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya Tuhan berkata, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Saudara, itu merupakan satu tanda bahwa Yesus tidak mampu mengatasi penderitaan yang dia harus hadapi di atas kayu salib. Dan ayat yang ke-42 dia berkata begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mampu menghadapi penderitaan secara manusia. Tetapi dia berdoa. Dan malaikat Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Sehingga dia mampu menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam untuk dunia ini. Sehingga manusia yang berdosa diselamatkan lewat kematiannya Yesus di atas kayu salib. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, corona yang semakin hari tidak semakin baik ini, itu membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi down. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa semangat kalau kita terus berdoa. Maka kekuatan Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kita menghadapi situasi apapun, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Alkitab dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 15. Saya bacakan dalam terjemahan yang hampir mendekati bahasa aslinya. Dia berkata begini, firman Tuhan berkata, "Maka doa mereka itu jika dipanjatkan dengan iman akan mendatangkan kesembuhan. Karena Tuhan akan memulihkan kesehatannya. Dan jika penyakitnya itu disebabkan oleh karena suatu dosa, maka Tuhan akan mengampuninya." Saudara, kenapa kita disuruh Tuhan terus berdoa? Sebab di dalam doa ada mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, terus berdoa. Semakin kita banyak doa, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mengapa kita terus berdoa? Lewat doa, kita mendekatkan diri kita kepada Bapa kita yang di sorga. Lewat doa kita bisa bersekutu dengan Bapa kita yang di sorga. Nah, kalau kita dekat terus dengan Bapa kita yang di sorga, maka pribadi Yesus itu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat. Ayo saudara-saudara melekat kepada Tuhan. Ayo kita terus doa kepada Tuhan. Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini, Bapak dan Ibu saudara sekalian dimampukan, diberikan kemampuan untuk supaya saudara dan saya terus berdoa sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami supaya kami tetap berdoa. Situasi apapun, persoalan apapun yang kami hadapi, walau tidak ada seorang pun yang bisa menolong kami terus berdoa.
Sebab kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu meteraikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.